Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amana billah wa rasulih tawakkalna, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma atina bi ilman nafi'a wa wasi' arzaqana wa ahdina alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang tauhid uluhiyat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tauhid nabawiyat, tauhid tentang bagaimana melanjuti kalimat syahadatain, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dibaca wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah? Nah, kita belajar ilmu nahwu dulu, ya. Karena ada anna di situ, kedudukan anna itu adalah kalimat mausul, kalimat sambung, katanya kalimat nasab. Kalimat nasab, sambungnya nasabnya. Kalau an-nasabnya, alamatnya menjadi fathah, fathataihin, ya. Jadi anna Muhammadan, ro bertemu, tanwin bertemu ro, tahu kan maksudnya? Anna Muhammadan, amanah anak ya dia. Sifat Azumar. Anna di sini, anna Muhammadan di sini, namanya anna di sini hurufnya nun nasab. Nun nasab, maka alamatnya fathatain, anna Muhammadan. Tanwin bertemu ro, idgham bilahu guna. Jadi dibacalah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau tidak pakai anna, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Itu membeda bacaannya, ya, tentang anna Muhammad Rasulullah. Sekarang kita akan membahas tentang waw. Waw pada asyhadu alla ilaha illallah wa wawnya itu waw ma'iyah. Waw ma'iyah, ya, waw yang mengiringi. Waw ini mengiringi makna litasdik, untuk membenarkan kalimat tauhid yang ada pada tauhid uluhiyat. Yang di belakang la ilaha illallah, atau wa asyhadu an la ilaha illallah. Wawnya ini membenarkan
ma'iyah mengiringi untuk membenarkan syahadat tauhid. Membenarkan pada syahadat tauhid. Memang waw ma'iyah ditasdik. Apa yang ditasdikkan? Yang dibenarkan yaitu Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, kita akan membahasnya pada waw ma'iyah ini, yaitu membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu membenarkan kalimat tauhid. Mana kalimat tauhidnya? Yuha ilayya, aku diberikan wahyu, telah diwahyukan kepadaku. Jadi telah diberikan wahyu oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Apa risalah yang diwahyukannya itu? Yaitu sifat, yaitu pembenaran, ya, tasdik itu tadi, pembenaran ilahu wahid, pembenaran bahwa Tuhan yang esa, membenarkan Tuhan yang esa, membenarkan bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu, bukan Lata Uda Manata pada saat tersebut, pada kepercayaan orang-orang musyrik. Maka Bilal mengatakan, ilahukum ilahu wahid, Tuhanku itu Tuhan yang satu, kata Bilal. Ahad. Kalau ahad, esa Allah, tidak ada ta'adud. Ta'adud apa ta'adud? Tidak berbilang-bilang. Jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu yang diwahyukan Allah kepadanya tadi, yaitu kita sebagai umatnya Rasulullah itu membenarkan keesaan Allah, Tuhan kita itu Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan kita dalam ilmu tauhid, maka kita disuruh bertauhid. U'budullaha, ya, apa itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, u'bud, sembahlah Tuhan, agungkan Tuhanmu, esakan Tuhanmu. Artinya bertauhidlah kamu kepada Tuhan. Jadi yang utama sekali bagi kita itu menuntut ilmu tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid nabawiyah, dan risalah Rasulullah-nya itu tauhid sam'iyat. Jadi hakikatnya ilahukum ilahu wahid, pada hakikatnya itu membenarkan risalah yang disampaikan Rasulullah tersebut, bagaimana kita menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa?
Sebab dalam surat At-Taubah ayat 128, anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittum, terasa berat atasnya melihat kita. Berat apa? Beban keyakinan kita, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa pada saat itu Rasulullah melihat umat manusia, mereka berakidah jahil, berakidah berprinsip yang salah. Apa prinsipnya? Ya tadi, menuhankan makhluk, yaitu Lata, Uda, Manata. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Rasulullah itu terasa berat melihat orang-orang umatnya itu untuk beriman kepada Allah. Itulah sifat Rasulullah. Bil mu'minin ghafur. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sifat Rasulullah raufur rahim. Kalau Allah Rahmanur Rahim. Maka pada waw ini menunjukkan kepada kita melanjuti untuk membenarkan kalimat tauhid yang ada di depannya tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hu-nya itu hidup langsung dilanjuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hakikat kenabian yang terkandung dalam kalimat tersebut menyatakan kepada kita bahwa Muhammad bin siapa secara nasabnya? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Bin Kilab, terus sampai bin Adnan. Nanti kita berikan penjelasan tentang nasabnya Rasulullah. Muhammad adalah bashar. Muhammad adalah bashar. Apa bashar? Muhammad adalah a'radul basariyah. Nabi Muhammad adalah manusia. Sama kayak kita lah. Qul innama ana bashar. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia, mislukum, seperti kamu. Rasulullah seperti kita, manusia, sifat kemanusiaan, sifat basar, a'radul basariyah, yaitu ya manusia, berkeluarga, makan, minum dan sebagainya. Hanya kelebihan Rasulullah yaitu yuha ilayya, yaitu diwahyukan, diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan dakwah risalah tauhid. Annama, karena salahnya annama, bahwasanya Tuhanmu itu Tuhan yang satu, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju, lalu barang siapa aman kana yarju, lalu atau maka
Man barang siapa sesungguhnya yuarju mengharap berjumpa, liko mengharap berjumpa Allah. Roja ini, roja itu mengharap berjumpa Tuhannya. Maka kalau siapa ingin berjumpa Allah, fal ya'mal amalan soleha, lalu sungguh yang paman tadi fa atop dilanjutkan pa maktub, maka sungguh lamnya lam kosam li takkid, lam kosamnya menunjukkan sungguh yakmal engkau berbuat amal kebaikan, amalan soleh. Ingin berjumpa Allah, mengharap berjumpa Allah, maka melakukan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan ini maknanya secara terperinci sangatlah luas, amal-amal kebaikan. Maka amal kebaikan itu falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh Allah akan beri kehidupan yang baik bagi kita. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang apabila wala yusrik bi ibadihi rabbi ahada. Nah, ini yang perlu kita bahas. Dan janganlah engkau menyekutukan dalam ibadah kita kepada Tuhan yang esa. Tahu maksudnya? Hati-hati ibadah kita karena Allah. Ya, dalam sholat kita seperti kukatakan dulu, kalau baca Al-Fatihah itu pedah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasdidnya. Kalau tidak bertasdid maknanya sudah berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syirik itu. Yusrik bi ibadihi rabbi ada itu. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada hakikatnya memaknakan arti yang berubah, ateis total itu. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Jadi jagalah hurufnya, jagalah tasdidnya dalam bacaan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibacakan iyyaka na'budu, kepadamu hai matahari aku menyembah, dan kepadamu matahari aku minta pertolongan. Kalau kita tasdidnya dihilangkan, secara tidak langsung kita sudah yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Ibadah kita sudah mutlak menjadi ibadah orang ateis. Pada hakikatnya pernyataan, maka harus jaga Al-Fatihah itu dengan sempurna. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu saja, ya. Maka pada hakikatnya tauhid nabawiyah ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana perincian-perincian kita dalam memahami akidah yang sebenarnya. Lanjutkan lagi. Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah. Katakanlah, kul katakan oleh Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, inni Rasulullah, aku sebagai utusan Allah, ilaikum jami'a, kepada kalian semuanya. Yaitu
secara zahir kita Muhammad Rasul Allah. Kelak kita bahas Muhammad Ahmad kelak pertanyaan itu. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi ilaikum. Ini Rasulullah, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya, yang alladzi itu yang lahu, yang bagi Allah lah yang mulku, yang memiliki kerajaan langit 7 petala kerajaan langit, wal ardi dan kerajaan bumi, ya. Pada hakikatnya la ilaha illahu, pada hakikatnya tidak ada Tuhan yang disembah illahu, melainkan dialah Allah. Allah yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Menghidupkan siapa? Makhluk ciptaannya. Mematikan siapa? Makhluk ciptaan. Wa yumit fa aminu, maka perintah Allah melalui risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, fa aminu, lalu fi'il amarnya itu berimanlah kalian semuanya billah, kepada Allah, wa rasulih, dan beriman kepada Rasulnya, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, nabi yang buta huruf, buta aksara, yang tidak tahu tulis baca. Alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, kalimatnya. Kalimat itu maknanya luas. Wattabi'uhu, lalu ikutilah Rasulullah, hunya kepada Rasulullah, dan ikutilah olehmu, ya, Rasulullah, agar la'allakum tahtadun, agar kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah Allah. Maka menjelaskan kepada kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, intinya wattabi'uhu, yaitu mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah. La'allakum tahtadun, agar kita mendapatkan hidayah Allah, bimbingan Allah, itu petunjuk, pedoman yang sebenarnya. Maka kita akan menjelaskan pendapat para ulama. Yang pertama, ulama Imam Ghazali dalam kitabnya Munqidh Minad Dhalal, itu Al-Munqidhu Minad Dhalal, itu pembebasan dari kesesatan, ya, itu muhtasar kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab muhtasar Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata bahwa manusia itu pada asal mulanya belum mengetahui, belum mempunyai pengetahuan tentang alam semesta ini. Artinya tiada mengetahui akan sesuatu sebagai ciptaan Tuhan. Sedangkan alam semesta itu amat banyak, tak terhitung jumlahnya. Allah Ta'ala juga yang mengetahui sesuai dengan firman Allah surat At-Mudassir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dialah Allah sendiri.
Apa maksudnya? Di dalam kitab Munqidh Minad Dhalal, Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia asalnya tidak mengetahui. Kita al-insan manusia, di dalam Al-Quran surah An-Nahl 78, kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan lemah. Nah, arti lemah itu tidak mengetahui. Secara proses dari 0 tahun sampai usia perkembangan otak kita, lalu mendapatkan pengetahuan pada usia 7 tahun. Muru auladakum, perintahlah olehmu anak-anakmu pada usia 7 tahun. Perintah apa? Perintah mengerjakan sholat. Nah, itulah dasar pertama sekali. Belum punya pengetahuan tentang alam semesta ini. Artinya tidak mengetahui akan sesuatu sebagai ciptaan Tuhanmu. Sedangkan alam ini banyak, tak terhitung. Nah, kita ambil baik 4 alam. Alam insan, alam hayawan, ya. Alam insan, alam manusia, alam hayawan, alamnya para makhluk hewan, alam malakut, ya, alam kekuasaan Allah, alam jabarut, pengertian makna alam sebenarnya banyak. Ya, kita ambil baik. Apa alam insan? Nah, kita alam insan sekarang. Alam insan, alam kemanusiaan. Kita lihat beraneka ragamnya manusia, heterogennya manusia dengan karakter-karakter yang berbeda, sehingga kita memandang suhudul kasroh, memandang yang banyak karakter kehidupan manusia, suhudul kasroh bil wahdah, kembali kepada yang satu. Beraneka ragamnya Allah buat karakter kehidupan alam manusia itu kembali semuanya kepada Allah. Apa? Kita umat yang satu, ummatun wahidah, umat yang satu, umat yang kewajibannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'lam, tidak ada yang mengetahui junud, tentara-tentara Tuhanmu. Nah, tentara Tuhanmu. Surat Al-A'raf ayat 133. Tentara Allah, Al-A'raf 133. Taupan termasuk tentara Allah tidak? Angin taupan. Angin taupan termasuk tentara Allah tidak? Termasuk tentara Allah. Untuk apa? Allah kirimkan kepada kita untuk kembali merasakan
bagaimana untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Akibat kesombongan manusia di muka bumi ini, maka Allah hantarkan tentaranya untuk memberikan peringatan kepada kita. Angin puting beliung, angin topan. Satu, tentara Allah. Tentara Allah yang kedua, Jarot atau Jarot? Belalang tentara Allah ada? Tentara Allah. Ya, tentara Allah. Virus corona kemarin tentara Allah ada? Tentara Allah. Allah perintahkan sedunia ini 1 juta yang meninggal dunia. 1 juta yang meninggal dunia dalam tentara Allah, virus corona tersebut. Tetapi yang meninggalnya bukan 1 juta, 100 juta. Jadi berapa banyaknya? 1 dikurang 100, 99 juta yang meninggal dunia. Sebab apa? Sebab inilah kehilangan akidah. Yang benar 100, yang tidak benar 99. Kehilangan akidah. Junud, tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tentara-tentara Allah yang Allah memberikan peringatan kepada kita. Baru-baru ini apa Allah kirimkan tentaranya kepada kita? Hujan apa kemarin? Hujan di Jakarta, mana yang di TikTok kita melihat sekian banyaknya turunnya hujan katak, kodok. Menjijikkan deh ya. Menjijikkan. Nah, itu ujian Allah kepada manusia untuk diberi peringatan. Inilah risalah yang disampaikan dalam memberikan sam'iyatnya apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita, yaitu bagaimana kita kembali dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaharul fasadul fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut oleh ulah perbuatan manusia. Tampak kerusakannya apa? Kerusakan akidah. Liyuzikuhum ba'dallazi amilu, maka rasakan oleh kamu atas ulah-ulah perbuatan kamu, yaitu perbuatan akidah kamu. La'allahum yarji'un, agar engkau kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini dulu materinya. Nanti kita lanjutkan lagi ya, pas habis ya. Kita lanjutkan nanti ke depannya. Oke, wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana al alimul hakim. Siapa nak bertanya? Silakan. Bebas pertanyaan. Sahak nak tanya. Bet, nak tanya kemana Bet? Apa Bet? Mana Bet? Kita kalau membahas tentang alif ha mim dal, mim ha mim dal, Nur Muhammad. Nur Muhammad dengan nama yang kemarin Ahmad dan Muhammad yang ditanyakan oleh paman kemarin belum kita bahas, kita baru pengantarnya saja. Maka inti sarinya surah Kahfi ayat 110 dan surah sifat Rasulullah terdapat intinya surah At-Taubah 128. Ya, sama bertanya silakan. Bebas pertanyaannya.
Yo, silakan nak tanya, silakan. Silakan yang tanya. Iya. Kalau pakai anna wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Dar itu apabila tanwin bertemu ro bila gunnah, hukum tajwidnya dipakai. Kalau tidak pakai anna, maka kedudukannya Muhammadur Rasulullah. Kedua-duanya benar. Hanya untuk membedakan dur dengan dar, adanya di depannya itu anna, kalimat nasab. Kalimat nasabnya, kalimat annanya itu yang membedakannya. Jadi kalau misalkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada yang bacanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dek nyambung. Paham dek maksudnya? Kalimatnya berbeda, i'rabnya berbeda, barisnya berbeda bahasa kita, maka akan berubah tujuan yang sebenarnya. Jadi apa? Ya. Ya. Kalau lafaz ucapan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu lafaz yang sebenarnya dalam kalimat tauhid tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam kesaksian kita pakai bahwasannya, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwasannya Muhammad utusan Allah. Itu pernyataan kesaksian kita. Adna itu menyatakan kesaksian atau pernyataan kesaksian kita. Jadi itu yang membeda, ada annanya di depannya dengan tidak ada anna. Jadi kalau kita tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, salah dalam Muhammadar Rasulullahnya. Harusnya Muhammadur Rasulullah. Kedudukannya itu Muhammad itu sebagai isim fa'il ataupun mubtada wal khobar. Ayat kita bahas ya tentang ya. Nah alamatnya alamat marfu. Wa alamatul bil fa bid dhammah. Ya, alamatnya alamat dhammah. Dhammah itu tun. Muhammadun. Ya. Ayo tanya. Nah, jadi kalau menyebut syahadat, karena syahadat itu adalah pernyataan kebenaran kita untuk menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tauhidkan serta Muhammad itu sebagai utusannya, maka dibacalah syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan anna, salah, anna panjang. Kalau
Wa anna Muhammadur Rasulullah itu domirnya bahwasannya kami tambah lagi. Kami Muhammad utusan Allah. Ada yang azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, salah. Ada yang azan sebenarnya, ya, tapi di sini di kampung lain. Ya Allah, aku bersaksi Muhammad itu kampungnya Rasulullah. Salah deh kira-kira. Jadi hakikat yang sebenarnya harus pakai anna Muhammadar Rasulullah, bukan anna Muhammadur Rasulullah dalam lafaz ucapan kita. Maka kalau pakai anna harus ada tasdik di depannya, yaitu tasahudnya. Nah, nyambung belum? Nah, nyambung belum? Jadi kalau dalam syahadat duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benar. Kalau duduk tahiyat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, salah dalam ucapan. Ya, tanya bagi silakan. Paman Zainal nak bertanya? Paman Ishak nak bertanya? Lama di bahana. Pulsa habis rupa. Ayo tanyalah lagi, silakan. Ayo silakan tanya. Kita kembali lagi. Pada Muhammadur, ciri-cirinya Muhammad itu hamba Allah, manusia biasa, tetapi ada sifat kenabiannya, yaitu apa sifat tanda-tanda ciri-ciri kenabiannya. Ini Muhammad ini nanti akan kita bahas tentang khutubun nubuah. Apa boleh khutubun nubuah? Tanda-tanda kenabian Nabi. Di dalam kitab hadis Imam Tirmidzi Sama'il Muhammad, di dalam hadisnya itu nanti ada tandanya, banyak hadis-hadisnya kita Meksiko. Di punggungnya itu di antara belikat kanan belikat kiri ini ada sejenis tompel, ataupun ada yang mengatakan sejenis tompel berbulu di punggungnya. Nah, telur ayam besarnya sini itu secara zohirnya, tapi secara maknawinya diajarkan oleh Tuan Guru dulu, terdapatlah kalimat Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka pada hakikatnya kalau dikatakan oleh Tuan Guru dulu, di urat belikat kanan kita tertulislah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi dauratnya sampai ke punggung kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di urat belikat kiri kita wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Nah, akan kita bahas tentang khutubun nubuwahnya. Tidak terdapat kepada nabi-nabi yang lain kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam wa rasulullah bimaradihi. Nah, itu Muhammad sebagai tanda kenabiannya. Wallahu a'lam. Oke. Siapa yang bertanya? Silakan. Sayyidina itu gelar. Maula. Sayyid. Sayyid itu tuan datu. Maula itu tuan datu. Maulana datuk kami. Sayyidina datuk kami. Gelar. Pangkat derajat. Jadi dasarnya surah Al-A'raf ayat 157. Muliakanlah Rasulullah wa azaruhu, maka muliakanlah dia dengan panggilan gelar. Jangan Muhammad, hai Muhammad. Tapi dalam selawat Nabi kita pakai gelar Sayyidina, datuk kami, penghulu kami. Kalau kata orang Jawa, kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina itu karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka sholawatnya harus pakai Sayyidi, Sayyidina, datuk kami bahasa kitanya. Apa? Ade. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar ade. Karena mereka memandang Rasulullah tadi anak basar. Saya manusia biasa, kata Rasulullah tadi. Maka mereka menganggap Rasulullah itu sama dengan kita. Benar, tidak salah. Tapi Rasulullah tadi spesial, dimuliakan oleh Allah. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah harus memuliakan Rasulullah. Surat Al-A'raf ayat 157. Wa azaruhu, maka kita muliakan Rasulullah. Bagaimana cara memuliakan Rasulullah? Memuliakan pada peringatan hari lahirnya. Panggilannya dengan kata Sayyid, Sayyidina, wa maulana, wa muhtarona. Bagi kan banyak gelar-gelar Rasulullah. Mustafa itu gelar. Jadi Mustafa itu gelar. Itu apa itu Maulana gelar, Sayyidina gelar, Habibina gelar. Semuanya Toha gelar, Yasin gelar. Gelar kepada siapa? Gelar kepada Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bimardi. Ya. Apa? Apa? Sallallahu alaihi wasallam SAW gelarnya, singkatan kita. Itu gelar mendapatkan doa Allah merahmatinya. Sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan keselamatan dunia akhirat yang dicintai Rasul, dicintai Allah. Maka SAW itu panggilan. Ya, satu doang.
Sesungguhnya laqad ja'akum nuruhu wal kitabul mubin. Dalam Al-Quran makna nur itu luas, tetapi awal pertama sekali dijadikan alam dari nur Muhammad. Malaikat itu percikan nur Muhammad, kita ini percikan dari nur Muhammad. Nanti saya jelaskan pada Sabtu depan ya, yang kemarin, karena itu catatannya belum selesai aku buat kemarin, ini tengah ngupas di kitab yang lain lagi ya, tengah nyari kitab itu ensiklopedia Islam yang justru tentang Nur Muhammad Nubuah tadi. Dia ketemu di kitabnya hanya sampai K punya gue ya, sampai N ya belum sampai. Jadi itu di ensiklopedia Islam gue cari dia ketemu. Jadi laqad ja'akum nuruhu, sungguh telah datanglah kepada nuru. Siapa? Cahaya. Cahaya siapa? Cahaya itu Nur Muhammad, yaitu Muhammad SAW. Tiranda belum sampai ke siang bahasnya ya, itu Al-Quran yang menjelaskannya ya. Oke, siapa yang tanya lagi? Silakan. Kalau ini kita menggongok lah jam 6, minta maaf neko tadi ya lah kasihan, cepet bangunnya pas jam 4:28 menit. Rupanya aku kira jam 4:35 subuh, rupanya jam 4:14 menit lah subuh. Wah, kalau kok kesiangan bangun. Ada karena biasa lah orang bujang sendiri. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azimin sam'i wa basari wa kalami wa fuadi innahu huwal ghafurur hamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu atina bi ilman nafi'a wa sarzaqana wa hdina Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna min ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hablul mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma arina bil ilmi wa dayyina bil ilmi wa aqrib bit taqwa wa jabna bil afiyah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.